Hai Besti, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Santai saja. Sambil ngebuburit, saya akan sharing pengalaman gitu ya, berada atau masuk di industri kopi ini sejak tahun 2010, terutama yang berhubungan dengan latte art atau coffee art. Lebih spesifik lagi gitu ya, terkait dengan bagaimana cara hemat gitu ketika latihan latte art. Nah, Besti semuanya, latte art itu kalau kita tonton ya kelihatan mudah, kelihatan gampang gitu. Tetapi pas kita bikin, pas kita coba membuat, pas kita coba latihan, ternyata susahnya minta ampun. Untuk itulah ya, latihan bikin sekali itu nggak cukup, harus berkali-kali. Dulu ketika saya latihan latte art, tentu saja saya menghabiskan banyak sekali bahan baku dan juga biaya, termasuk juga waktunya, gitu kan. Ada kopi dan juga susu yang banyak banget saya habiskan hanya untuk belajar latte art. Waktu itu saya belajar hanya pola hati ya, pola love gitu, terus kemudian pola tulip. Itu pun butuh waktu yang berbulan-bulan dengan bahan baku yang banyak yang dihabiskan. Nah, kali ini gitu ya, ada satu liquid ya sebagai pengganti atau substitusi dari susu yang kita pakai. Nah, liquidnya itu adalah ini. Bisa kelihatan liquidnya? Ini nama liquidnya ya, nama cairannya itu adalah BCB ya atau BCB. Ini liquid, kelihatan ya, yang nantinya akan membantu teman-teman yang ingin belajar latte art. Bukan hanya membantu, tapi juga membuat lebih hemat biayanya. Bayangkan kalau kita harus menghabiskan banyak susu hanya untuk latihan latte art berkali-kali. Tentu saja ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, ini pun sebenarnya juga ada biayanya, tapi kalau dihitung-hitung jauh lebih hemat. Liquid ini yang saya pegang ya, ini adalah yang dropper ya, yang dripper. Pas kita buka begini, ini ada pipetnya. Dan di pipet ini ada skala, ada ukuran-ukurannya ya teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan lebih dekat ketika praktek. Nah, ini satu piece, satu kemasan ini netonya 30 mili ya, 30 mili. 30 mili ini bisa kita pakai untuk 100 kali steaming ya, untuk 100 kali steaming, atau setara dengan kira-kira 20 liter susu fresh milk ya, 20 liter susu setara. Nah, ini bisa sekali lagi kita pakai untuk sekitar 100 kali steaming dengan asumsi penggunaannya ya, ini ada pipetnya ya, ada skalanya, tinggal kita ukur ya. Kita hanya menggunakan 0,25 gitu ya, dengan ditambahkan air. Nah, airnya disarankan air yang dingin atau air biasa yang ditambahkan dengan es batu. Kurang lebih total airnya itu adalah 180. Jadi 0,25 per 180 mili air ya. Tentu saja cup yang kita gunakan harus menyesuaikan ya. Kurang lebihnya cup yang bisa kita pakai itu sekitar cup 200-an ya, 210 mili gitu teman-teman. Nah, saya sudah beberapa kali mencoba liquid ini dan ternyata menarik ya hasilnya. Yang pertama jelas menawarkan biaya yang lebih murah dengan menggunakan liquid ini. Ya, ini adalah yang dropper dan yang dripper. Kalau teman-teman ingin lebih murah lagi sebenarnya gitu ya, ada tersedia juga yang versi refillnya. Ya, versi refill. Refillnya itu kalau nggak salah tersedia dalam kemasan 150 mili. Jadi kalau 150 mili itu kira-kira setara dengan 100 liter susu ya, atau sama dengan 500 kali steaming susu. Luar biasa banyak. Saya yakin dengan jumlah yang banyak itu teman-teman bisa belajar latte art dengan lebih baik, dengan hasil yang lebih maksimal. Teman-teman, ada banyak keuntungan yang ditawarkan oleh liquid ini ya. Jelas soal murahnya. Yang kedua, liquid ini kecil ya, tapi manfaatnya sangat powerful ya, sangat powerful. Ini mudah kita gunakan, mudah kita pakai.
hanya perlu ngambil 0,25 tadi per 180 ya, tambahin es batu atau gunakan air dingin, langsung di steaming aja. Bisa dengan cara manual, bisa juga dengan cara steaming di mesin espresso seperti ini atau yang itu bisa. Mudah banget digunakan ya. Untuk panduan steaming sama dengan menggunakan susu, perlu stretching, rolling dan heating, tidak ada perbedaan. Dan yang menarik adalah setelah saya coba gitu kan, ternyata hasilnya itu adalah liquid inilah yang paling mendekati kualitas dari susu. Jadi hasilnya itu mirip banget dengan susu. Betul bahwa teman-teman bisa latihan-latihan dengan bahan-bahan yang lain, misalnya sabun misalnya gitu ya. Tetapi hasilnya ya ini yang paling mendekati kalau dibandingkan dengan susu ya. Mulai dari teksturnya yang bagus, lalu viskositasnya yang oke ya, nggak keenceran, nggak ketebelan gitu ya. Lalu kemudian ini juga penting, visual foam quality yang dihasilkan oleh liquid ini juga cakep ya. Shiny, silky, glossy ya, bubblesnya hampir tidak ada, nggak ada gitu ya. Terus nggak dry foam. Memang itu semua akan dibantu oleh skill kita ya. Tapi dibandingkan bahan pengganti yang lain, ini menurut saya yang paling recommended karena mendekati hasil dari fresh milk yang biasanya rutin kita pakai di kehidupan sehari-hari atau di cafe kita atau di rumah. Itu teman-teman ya. Terus yang menarik juga ya, ini mudah kita bawa-bawa, masuk kantong bisa ya, masuk tas bisa. Bayangin kalau susu 20 liter masuk kantong, masuk tas kan nggak bisa. Nah ini bisa. Selain itu ya, ini nggak perlu disimpan di kulkas ya, di chiller. Kalau susu sebanyak 20 liter apalagi 100 liter gitu ya, ya kita butuh tempat yang gede, kulkas yang lumayan untuk menyimpannya. Nah kalau ini enggak ya, ya tadi tinggal masukin kantong, masukin tas atau letakin di mana gitu, mudah banget, mudah dibawa-bawa ya, mudah dibawa-bawa. Lalu kemudian yang menarik, kalau susu itu kan ada batas expirednya ya, batas kadaluarsanya, dan itu rata-rata tidak lama. Sementara kalau liquid ini ya hampir pasti tidak ada batas kadaluarsanya ya. Ini awet banget ya, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau setahun, ini bisa digunakan. Bisa digunakan. Selain mudah dipakai, tidak perlu tempat penyimpanan yang besar, mudah dibawa-bawa ya kan. Terus tidak kadaluarsa, awet. Dan yang terpenting adalah hasilnya ya menyerupai fresh milk. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ya setelah saya baca-baca juga dan saya pakai ya, liquid ini kan terbuat dari bahan yang non toksik ya dan mudah diurai juga. Jadi kita berkontribusi terhadap lingkungan. Kenapa? Karena liquid ini ramah lingkungan. Oke. Jadi ada banyak sekali ya benefit, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh liquid ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Nanti ya saya akan praktekkan ya membuat latte art basic gitu kan, dan lain sebagainya gitu dengan menggunakan liquid ini. Nah untuk kopinya sebenarnya bisa juga ya dicarikan alternatif pengganti ya. Substitusinya juga ada. Misalnya teman-teman bisa menggunakan powder, itu bisa. Menggunakan food coloring misalnya ya, pewarna makanan yang food grade itu bisa. Atau kalau mau lebih unik, lebih nyentrik ya, lebih apa ya, lebih viral mungkin ya, bisa menggunakan juga kecap ya, itu bisa. Jadi ya yang penting kita bisa berkreasi ya. Ininya akan memang tidak untuk diminum ya, ini bukan untuk konsumsi, ini untuk latihan latte art saja. Makanya kemudian kopinya juga sebisa mungkin gunakan bahan-bahan yang tidak membuang ya, misalnya tadi ya bisa menggunakan kecap atau pewarna makanan. Sekali lagi, ini bukan untuk diminum, ini untuk latihan. Lalu biasanya muncul pertanyaan nih, Bang kalau gitu kalau nggak bisa diminum mendingan pakai susu sekalian, kan nggak mau bazir gitu ya. Oke, saya punya pengalaman ya, di waktu itu ya saya belajar latte art, puluhan liter susu saya habiskan hampir setiap hari. Nggak mungkin dong saya minum. Lalu kemudian saya inisiatif sedekah ke tetangga ya, ke teman-teman ya. Untuk awal-awal mereka semangat minum ya, tapi kalau setiap hari mereka dikasih dan seterusnya, itu mereka pada akhirnya boring juga ya, bosan juga ya. Untuk itulah ini tetap menjadi alternatif pengganti susu yang saya rekomendasikan, dan bahkan saya sangat yakin di masa depan ini akan banyak juga digunakan oleh teman-teman ya, dan sekarang pun sudah mulai banyak menggunakan ini. Oke, saya juga mengajar barista
dalam praktek training ini juga saya pakai dan sangat membantu saya ya sebagai trainer di barista training yang saya lakukan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, apalagi ya sebenarnya ya. Saya kira keuntungan-keuntungannya sudah banyak yang saya sampaikan, tinggal kita praktek saja ya. Tinggal saya tunjukkan bagaimana menggunakan liquid ini untuk belajar latte art ya, terutama di pattern-pattern yang basic supaya teman-teman bisa mengikuti gitu. Nanti kalau ada kesempatan baru kita bikin pattern yang lainnya ya, semoga misalnya ya dekoratif bisa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya kira demikian. Mari kita lanjut ke praktek membuat latte art menggunakan liquid yang unik ya, dengan banyak manfaat. Okay. Yuk, saatnya kita belajar ya latihan latte art. Oke. Untuk kopinya saya ganti kecap. Oke, yang penting kontras kok gitu. Jadi kopi diganti dengan kecap. Ya. Tuang aja secukupnya. Oke, segitulah kurang lebih. Terus tambahin sedikit air panas ya, supaya tidak terlalu lengket aja. Tapi jangan terlalu encer. Nah, pengganti kopi ini sebenarnya bisa juga menggunakan powder atau sisaan ampas kopi juga bisa. Kan namanya buat latihan ya. Nah, kalau kalian sultan sih pakai kopi asli juga nggak apa-apa. Ya, nyoba gitu, nyoba aja gitu. Oke. Oke, cakep. Kecap tuh loh. Untuk susunya jelas ya, ini pengganti ya, substitusi dari fresh milk-nya. Oke, kita akan steaming. Mari ke sini. Nah, sini. Nah, jaknya sendiri saya gunakan ini sekitar 400-an mili ya. Jak biasa aja ini. Oke. Ya, ke sini. 0,25 per 180. Kelihatan nggak tuh? Oke, kurang lebih berapa tetes doang tuh? Oke, hemat nih, hemat banget nih. Tutup ya. Terus es batu karena saya nggak pakai air yang dingin ya. Ini untuk memperlambat proses steamingnya. Air biasa, ini saya pakai air keran. Secukupnya aja, ini ada batas. Rekomendasinya sih kalau mau ditakar 180 ya. Ini liquidnya. Oke, kita akan steaming kayak steaming fresh milk, nggak ada beda. Ya. Oke, kayak gini masuk, terus miringkan ke sini. Stretching, rolling dan heating. Oke. Stretchingnya ada tuh bunyinya, bunyi desisan ya. Ya, nggak beda dengan susu. Nah, yang unik adalah rollingnya nih. Pas rolling itu ada bunyi nih. Jadi esnya itu ya bergerak ya, berputar dan berpusar tuh. Tinggal tunggu panas. Nah, ini yang membedakan kalau kita menggunakan es batu. Kalau menggunakan air dingin kan langsung tuh nggak ada pergerakan es batu kayak gitu. Stretching, rolling dan heating, produksi foam ya. Nyampur dan tinggal panasnya aja diatur, jangan terlalu panas tapi juga jangan terlalu dingin. 5565an lah. Oke, kelar tuh. Ini hasilnya tuh masih licin tuh, masih bagus, masih lembut, mengkilat lagi. Oke tuh, yuk kita bawa. Nah, ini liquidnya ke sini, kita akan coba bikin latihan sama-sama belajar. Oke, ini ada tisu kecapnya kayaknya tadi ya. Oke, ini liquidnya tuh bagus tuh hasilnya, tinggi ya. Oke, kalau mau lebih kontras banyak ya. Tuh 2, masih oke. 3 tuh 5. Ya, dah jadi tuh. Pattern yang simple, yang sederhana. Tuh, kelihatan kan? Polanya masih ngembang. Tuh. Bagus. Kalau soal kontras memang karena ini kecap ya.
tidak sekontras kalau kita pakai kopi. Makanan benar kontras ya, ya tinggal ditambahin aja kecapnya kalau mau lebih kontras lagi ya, seperti itu teman-teman. Tapi dilihat dari kualitasnya itu kan kelihatan tuh ya, masih lembut ya, masih mengkilat juga gitu kan, bagus, masih bagus gitu, masih bagus ya, tidak dry foam dan awet nih pasti ya, awet, jadi nggak mudah rusak, nggak mudah rusak, mendekati hasil steamingan dari fresh meal ya yang asli, meskipun ini hanya liquid. Oke, ini pattern yang sangat umum teman-teman pelajarin, dan untuk belajar ini aja kan kita tahu lah ya, dilihatnya mudah gitu, tapi ketika dipraktekin mah susah. Tapi tetap jangan putus asa, tetap semangat supaya hasil ya latte art belajarnya teman better dari waktu ke waktu. Apalagi sekarang ada yang bisa diandalin nih, ada liquid kayak gini yang akan membantu teman-teman membuat lebih hemat juga dalam belajarnya. Oke, yuk kita akan bikin lagi ya pola yang lainnya dengan menggunakan liquid ini. Oke, tonton dulu sampai habis. Oke, teman-teman, saya akan lakukan steaming lagi ya. Untuk susunya masih tetap diganti oleh BCB liquid ya. Ini airnya 180-an. Air apa aja silahkan dipakai. Untuk liquidnya sendiri 0,25 ya. Oke. Ini liquidnya ya. Sekarang kita akan steaming. Cara steamingnya sama dengan steaming susu ya. Oke, segini nih posisinya. Jadi ini nggak ditambahin es batu ya. Oke, terus ini ada stretching, rolling dan heating. Bagus kok, kayak susu nih ya. Warnanya ya, teksturnya, visualnya. Oke, selesai. Bagus kok hasilnya. Yuk kita ke sana. Nih saya bawa juga. Yuk sini. Ya. Ini bulan puasa ya, sore-sore nih. Lumayan. Saya akan puring sambil santai di duduk-duduk ya sini. Tuang kayak gini. Ini kopinya saya ganti dengan pewarna makanan. Oke, ini dekoratif. Apa namanya, ini chipmunk ya, bajing tanah. Nah warna merah ini saya pakai ini pewarna makanan, jadi nggak pakai kopi. Oke, untuk pengganti susunya ini ya BCB, untuk pengganti kopinya pewarna makanan saja ya, seperti itu teman-teman. Oke Besti, barusan saya sudah membuat beberapa latte art menggunakan liquid ini ya, liquid BCB atau BCB yang kemasan neto 30 ml, ini yang dropper. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk hasilnya memuaskan, bagus. Oke, teksturnya oke, lalu kemudian viskositasnya itu masih ideal. Secara keseluruhan untuk visual foam quality dari liquid ini ya, ketika saya melatih tadi itu sama ya dengan fresh milk yang biasanya rutin dipakai sehari-hari. Saya kan setiap hari juga bikin cafe latte ya, bikin latte art. Jadi sangat mudah untuk membandingkannya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan liquid ini ada beberapa tips dan saran ya untuk teman-teman. Yang pertama ya, untuk steamingnya ya, sebenarnya hampir tidak ada beda dengan ketika kita menggunakan fresh milk. Oke, jadi tetap stretching, rolling, dan heating. Hanya saja ya, untuk kali ini kita gunakan liquid ya 0,25 saja dengan air 180 yang dingin, atau dengan ditambahkan es batu supaya gitu kan waktu steamingnya itu tidak terlalu cepat. Jadi kita bisa memaksimalkan ya hasil dari steamingan kita.
Jadi tetap produksi foam ya, stretching, bunyi desisan bukan desahan. Lalu kemudian rolling juga ya, berputar dan berpusar supaya viskositasnya itu oke dan panasnya jangan terlalu panas. Jadi itu dikontrol ya, sekali lagi untuk stretching, rolling dan heatingnya. Berikutnya setelah selesai di steaming ya, langsung dipakai ya. Kalau misalnya ada sedikit bubble tinggal di tap aja, tapi jangan berlama-lama, langsung dipakai saja. Jadi kontrol time manajemennya ya. Nah, usahakan juga karena ini menggunakan liquid, main lebih cepat sedikit dibandingkan kita ketika menggunakan fresh milk. Jadi main speed sedikit lebih cepat dari kebiasaan kita ketika pouring menggunakan susu. Oke, itu teman-teman. Lalu berikutnya tip dari saya supaya lebih hemat lagi ya, teman-teman, untuk awal silahkan beli yang versi dropper ini, yang dripper gitu ya, yang ada pipetnya, karena memang dibutuhkan pipet ini. Di pipet ini kan ada skalanya, jadi supaya mudah dan praktis dalam penggunaannya. Oke, setelah misalnya habis ya yang versi dropper ini, nah nanti beli yang refill supaya lebih hemat lagi ya. Versi refillannya itu tersedia dalam kemasan 150 ml ya, bisa kurang lebihnya sekitar 500 kali steaming atau setara dengan 100 liter susu. Banyak banget, saya yakin teman-teman dengan menghabiskan itu sudah bisa ya bikin pola, bikin gambar, bikin pattern latte art yang dimau ya. Hati, tulip, syukur-syukur bisa rosetta dan lain sebagainya. Itu saya kira ya tip dari saya. Nah, teman-teman yang tertarik ingin ya mencoba ya latihan latte art dengan menggunakan liquid ini, saya akan cantumkan gitu ya link pembeliannya di deskripsi video ini. Mumpung nih ada promo Ramadan ya, promo bulan puasa, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Nah, sekali lagi link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini, dan teman-teman bisa langsung eksekusi ya, bisa langsung menghubungi nomor kontak ya, link yang saya cantumkan di video saya ya di deskripsinya. Oke, saya kira demikian. Sekali lagi liquid ini sangat direkomendasikan. Selain sudah biasa ya mulai banyak digunakan oleh teman-teman barista saat ini di masa depan akan sangat banyak juga yang menggunakannya, liquid masa depan nih gitu kan, dengan berbagai macam keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Hemat, ramah lingkungan, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan, nggak perlu kulkas, tidak kadaluarsa gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya, dan untuk teman-teman yang sudah mencoba liquid ini, mari kita sharing di kolom komentar supaya bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Ini bulan puasa, mari kita semangat puasanya ya, semangat berbaginya, dan sekali lagi terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.